Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Lisa Maulida Hasanah dengan NIM 2020143549 kelas 4N Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pokok pembahasan pertemuan ke-9 tentang teknik dan keterampilan kepramukaan. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Magister Pendidikan Islam. Selamat menonton. Untuk materi yang pertama tentang teknik kepramukaan atau scouting skill. Materi teknik kepramukaan adalah materi-materi yang berupa keterampilan dasar yang menjadi bagian dan dari sistem pendidikan kepramukaan, meliputi simpul dibagi menjadi simpul hidup, simpul mati atau reef knot, simpul anyam, seat bend, simpul anyam berganda, double seat bend, simpul jangkar, cow hitch, simpul pangkal, clove hitch, simpul tambat, timber hitch, simpul tiang, bowling knot, simpul nelayan kembar Inggris, fisherman knot, ikatan dalam tali temali, model pioneering menara pandang, model pioneering jembatan. Selanjutnya, cara membuat drag bar usungan, tandu darurat dalam pramuka. Yang keempat, sandi AND, sandi rumput, sandi kotak, rotak, sandi angka, sandi turba atau turun, sandi kimia, sandi AN, sandi kota, sandi Arab, sandi koordinat, sandi jam. Kelima, jenis-jenis pasa, tanda tenda dan cara pemasangannya. Yang keenam, menaksir tinggi dengan perbandingan segitiga. Yang ketujuh, menaksir lebar dengan perbandingan segitiga. Yang kedelapan, menaksir kecepatan arus air sungai. Yang kesembilan, cara cepat membaca Morse. Yang 10, semapur, cara mudah cepat. Yang ke-11, 16, arah mata angin dan kompas. 12, jenis bagian dan fungsi kompas. 13, peta lapangan. 14, panorama, sketsa pemandangan. 15, peta pita. 16, tanda medan untuk mapping dalam kepramukaan. 17, baris berbaris. Tata cara baris berbaris pramuka, PBB, yaitu cara meninggalkan barisan dan tata cara menggunakan tongkat dalam baris berbaris. Selanjutnya, keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan didapat seorang pramuka, anggota dewasa muda, dan anggota muda dari kegiatan kepramukaan yang diikutinya. Selalu siap untuk dimanfaatkan sewaktu-waktu dalam menghadapi rintangan, hambatan, dan tantangan. Penguasaan keterampilan kepramukaan tergantung pada golongan usia pramuka SGTD, di mana ia berada, berapa lama pramuka tersebut mengikuti kegiatan kepramukaan, bagaimana kualitas pembinaan dan keseriusan dalam berlatih. Keterampilan kepramukaan dapat dikelompokkan sebagai berikut: keterampilan spiritual, keterampilan emosional, keterampilan manajerial, keterampilan fisik, keterampilan mengenal alam, keterampilan sosial, keterampilan intelektual. Keterampilan spiritual yaitu keterampilan sikap dan perilaku seseorang pramuka yang dalam keseharian mencerminkan perwujudan pengalaman, kaidah-kaidah agama yang dianutnya, prinsip dasar kepramukaan, kode kehormatan pramuka, Pancasila. Keterampilan emosional yaitu keterampilan menata dan menguasai emosi sehingga dapat bersangkutan dapat menjadi pramuka yang pertama, cermat dan menghadapi masalah bijak dalam mengambil tindakan, adil dalam mengambil keputusan, sabar dan bertindak, penuh perhitungan, tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap, tahan dan tabah dalam menghadapi penderitaan, cobaan, tidak putus asa, menghormati lawan bicara, sopan dan santun dalam berbicara, bersikap dan bertindak, hormat kepada orang tua dan orang tua yang lebih tua dan orang yang lebih tua. Keterampilan manajerial ialah keterampilan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai kesuksesan, kepemimpinan,
memiliki kemampuan dalam hal hubungan interpersonal, memberi atau menyampaikan informasi, memutuskan atau interpersonal role, informasi role, dan decision role. Perencanaan, pemrograman, pengorganisasian atau pengaturan, dan kemampuan melaksanakan kegiatan administrasi, membangun jaringan, memonitor. Selanjutnya, keterampilan fisik yaitu keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik sebagai bekal dalam mengatasi tantangan atau rintangan. Yang tergolong keterampilan fisik yaitu tali temali, memahami peta atau kompas dan cara menggunakannya, isyarat dan sandi, menaksir, olahraga, dan keterampilan mengemudi. Sebenarnya keterampilan fisik ini dalam praktek latihan senantiasa tetap bersenyawa dengan jenis keterampilan yang lain. Selanjutnya, keterampilan mengenal alam kabut. Kabut tipis dan merata pertanda cuaca baik. Terang benderang di pagi hari pertanda buruk. Kabut di gunung-gunung pertanda akan turun hujan. Udara sejuk dan berembun di pagi hari pertanda akan turun hujan di siang hari. Selanjutnya, matahari. Matahari terbit berwarna kemerah-merahan dan diliputi garis-garis awan hitam pertanda akan ada hujan. Matahari terbit berwarna kemerahan yang terang pertanda cuaca baik. Matahari terbit kemerahan dan dicampuri garis-garis awan kekuning-kuningan pertanda akan hujan lebat. Matahari terbenam dengan warna kekuning-kuningan pertanda akan hujan. Warna merah pada saat matahari terbenam pertanda akan terjadi angin yang cukup kencang. Selanjutnya, binatang. Semut akan tetap berada dalam liangnya bila cuaca akan buruk, tetapi akan keluar dari liangnya dan berjalan mondar-mandir bila cuaca akan tetap baik. Ayam akan tetap berjalan-jalan dan membiarkan dirinya kehujanan, menandakan bahwa hujan tidak berlangsung lama, dan sebaliknya. Lalat akan tetap hinggap di tembok apabila akan turun hujan. Apabila berterbangan kian kemari pertanda cuaca cerah. Cacing pada malam hari menimbun tanah berbutir-butir di kebun, pertanda akan datang hujan, dan cacing keluar dari liangnya menandakan hujan akan turun lama. Selanjutnya, tanaman. Daun tanaman yang dimakan ulat berarti tidak beracun, sehingga dapat kita makan juga. Daun dedaunan yang berwarna merah dapat ditumbuk digunakan untuk obat luka. Jenis tanaman begonia yang banyak tumbuh di lereng gunung batangnya rasanya agak asam, dapat dimakan dan menghilangkan rasa lelah. Jenis-jenis tanaman obat. Selanjutnya, keterampilan sosial, yaitu keterampilan yang muncul atau timbul karena dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat, di antaranya terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu keterampilan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu keterampilan tentang kesehatan lapangan, keterampilan dapur umum, keterampilan tentang evakuasi, keterampilan search dan resort atau SAR, keterampilan tentang kesehatan masyarakat, keterampilan tentang pengamanan masyarakat, keterampilan penggunaan TKP atau tempat kejadian perkara, keterampilan pemadam kebakaran, keterampilan konversi tanah dan air, keterampilan yang didorong oleh minat dan bakat anggota pramuka, yakni antara lain di bidang kesakaan, yaitu karya, dirgantara, bahari, bayangkara, taruna bumi, bakti husada, wana bakti, dan kencana. Selanjutnya, keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi interpersonal atau bertegur sapa yang baik, menulis surat yang baik, menerima saran atau kritik dengan baik, menjalin persahabatan atau brotherhood, kemitraan. Keterampilan dalam komunikasi massa, pidato, ceramah, menjelaskan permasalahan, memecahkan masalah sosial, dan lain-lain. Keterampilan komunikasi interpersonal, yaitu merenung menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih baik, mengoreksi diri sendiri, introspeksi, dan retrospeksi.
keterampilan menggunakan alat komunikasi, telepon, radio, komputer, internet, dan lain-lain. Setiap kegiatan pramuka biasanya telah mengembangkan beberapa keterampilan sekaligus, misalnya saja latihan rutin kepramukaan, kegiatan hiking, mencari jejak, dan lain-lain. Namun demikian, kegiatan yang sekaligus mengembangkan ketujuh jenis keterampilan tersebut adalah kegiatan perkemahan. Di sini peserta didik atau anggota pramuka belajar mandiri dan mengendalikan diri sebagai inti pemahaman dan penghayatan dari keenam keterampilan tersebut. Keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual yang diberikan dalam kepramukaan adalah peningkatan daya talar anggota pramuka yang biasanya diberikan lewat permainan atau kegiatan yang berkaitan dengan orienteering atau survival. Keterampilan ini tidak seperti yang diberikan dalam sekolah formal. Jenis-jenis keterampilan intelektual dalam kepramukaan: permainan game, jigsaw, menjodohkan, potongan-potongan navigasi, improvisasi dalam bahan setempat, problem solving, atau masalah-masalah sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai teknik dan keterampilan dalam kepramukaan. Semoga video saya bermanfaat bagi penonton dan mohon maaf jika ada penulisan ataupun ucapan yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.